Nah, baik, sekarang kita lanjut di pembahasannya. Nah, yang nomor 2. Nah, di sini ada soal mengenai perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Nah, masih ingat nggak tentang perubahan fisika dan juga perubahan kimia? Jadi kalau misalnya perubahan fisika itu perubahan yang tidak mengakibatkan adanya suatu terbentuknya zat baru. Tapi kalau misalnya zat perubahan kimia, berarti dia dapat mengakibatkan terbentuknya suatu zat baru. Nah, selengkapnya kalian bisa baca di slide. Nah, sekarang kita coba untuk menganalisis. Untuk yang nomor 1, pembuatan tape singkong. Berarti karena dia terbentuk suatu zat baru, dia termasuk di perubahan kimia. Yang nomor 2, gula yang dipanaskan itu mencair. Nah, di sini ada kata kuncinya, yaitu mencair. Kalau mencair berarti kan dia ada perubahan wujud, sehingga dia masuknya di perubahan fisika. Kemudian nomor 3, besi pagar pekarangan berkarat. Nah, berkarat ini kan berarti masuknya di sini, jadinya korosi, berarti dia masuk di perubahan kimia. Nomor 4, lampu dialiri arus listrik yang berpijar. Nah, berarti di sini masuknya di perubahan fisika, karena tidak ada atau tidak terbentuk suatu zat baru. Kemudian nomor 5, makanan yang disimpan dalam kotak itu dapat membusuk. Nah, kalau membusuk berarti dia terjadi perubahan atau mengakibatkan terbentuknya zat baru, sehingga dia masuknya di perubahan kimia. Nah, sekarang kita bisa tinggal analisis. Berarti yang termasuk peristiwa perubahan kimia berarti ada nomor 1, 3, dan juga nomor 5. Berarti yang benar adalah option C. Nah, sekarang kita lanjut di nomor 5. Di sini berkaitan dengan hukum Newton. Masih ingat tentang hukum 3 Newton? Hukum 3 Newton itu berkaitan dengan hubungan gaya aksi reaksi, atau bisa ditulis dengan F aksi sama dengan min F reaksi. Kemudian masih ada 2 hukum lainnya, ada hukum 1 dan juga hukum 2. Nah, kalian bisa simak di slide. Kita analisis untuk yang pertama. Ketika peluru melesat keluar, senapan terdorong ke belakang. Berarti ketika peluru melesat keluar, di sini ada gaya aksinya. Sehingga apa yang terjadi? Terjadinya adalah senapannya terdorong ke belakang. Berarti di sini dia masuknya ada hukum 3 Newton. Lanjut. Saat direm mendadak, tubuh penumpang terdorong ke belakang. Nah, di sini ada contohnya di hukum 1 Newton, berarti ini termasuk di hukum 1. Kemudian, baling-baling kapal laut mendorong air laut ke belakang. Berarti ini ada aksinya. Aksinya ini kemudian apa yang terjadi? Ternyata membuat kapal itu bergerak ke depan. Berarti ini masuknya di hukum 3. Yang nomor 4, benda di lantai licin itu bergerak lebih cepat. Berarti kalau misalnya lantainya licin nih, berarti kan di sana tidak ada gaya gesek. Nah, berarti resultan gayanya tuh masuknya di 0. Sehingga dia termasuknya di hukum 1 Newton. Nah, berarti kita bisa analisis nih hukum 3 Newtonnya ada nomor berapa? Ada di nomor 1 dan juga di nomor 3. Berarti yang benar adalah option B. Oke, kita masuk di nomor 9. Kita analisis pernyataan yang benar. Dari nomor 1, cahaya akan membias jika kecepatan lambatnya berubah. Nah, ini termasuk benar. Alasannya kenapa? Karena ketika cahaya masuk ke medium yang berbeda kerapatannya, maka dia akan terjadi pembelokan cahaya atau pembiasan di bidang batas permukaan. Nah, kecepatan lambat cahaya itu akan mengalami perubahan karena ada bias medium yang berbeda. Kemudian nomor 2, lensa cekung dapat memantulkan cahaya. Nah, di sini kuncinya ada lensa. Lensa itu kan dia harusnya yang membiaskan cahaya. Berarti nomor 2 salah. Terus nomor 3, dispersi akan menghasilkan warna benda. Ini salah. Karena apa? Warna benda itu dihasilkan dari frekuensi yang sesuai dari warna tersebut. Nah, kalau misalnya gini nih. Dispersi atau peruraian warna itu menggunakan prisma kaca, sehingga dia akan menguraikan warna putih menjadi warna-warna yang berbeda sesuai dengan spektrum warna yang tampak, atau biasanya kita
sebut sebagai pelangi, gitu contohnya. Terus nomor 4, kaca spion itu berfungsi sebagai reflektor. Nah, di sini benar. Reflektor itu maksudnya kayak pantulan gitu ya. Jadi di sini pernyataan yang benar adalah dari yang nomor 1 dan juga nomor 4, yaitu B. Oke, sekarang yang di nomor 10, Yuda melakukan percobaan untuk membuktikan adanya listrik statis pada penggaris plastik dan juga batang kaca. Nah, di sini kalian bisa untuk menulis menggunakan diagram listrik atau bisa membuka catatan yang kemarin. Nah, ini bisa aja kan. Nah, di sini penggaris plastik itu digosok dengan kain wol, sehingga elektron dari kain wol itu dia akan berpindah ke mistar atau ke penggarisnya. Nah, kita cek di sini kain wolnya berarti dia yang melepaskan elektron. Berarti kita cari kain wol yang melepaskan elektron. Dari option A ini nggak ada, option B juga nggak ada, option C, nah ini melepas, kemudian kain wol A ini juga melepas. Dari option C dan D itu dua-duanya kain wolnya melepas, tapi kita cek penggaris plastik kan berarti dia yang menerima elektron. Nah, berarti yang C. Nah, di sini penggaris plastiknya dia malah ikut yang melepas, padahal dia harusnya yang menerima. Kemudian kita analisis lagi dari yang kaca dan juga kain sutra. Nah, untuk batang kaca yang digosok dengan kain sutra, di sini maka elektron dari si kacanya itu dia akan berpindah ke kain sutra, sehingga batang kaca ini berarti dia akan melepaskan elektron, kemudian yang menerima adalah yang kain sutranya. Berarti yang benar adalah option C. Nah, lanjut di nomor 13. Nah, di sini berdasarkan data di atas, manakah yang termasuk di komponen biotik? Nah, komponen biotik itu apa? Komponen dari benda-benda yang hidup atau makhluk hidup. Kalau abiotik berarti dia adalah benda-benda yang tak hidup. Nah, di sini kita cek dari yang option A. Nomor 1 itu adalah tanaman padi. Tanaman padi berarti dia masuknya di makhluk hidup ya. Berarti dia benar. Kemudian nomor 6 adalah jamur. Jamur juga masuk makhluk hidup. Kemudian nomor 7 itu cacing juga makhluk hidup. Wah, berarti ini udah langsung ketemu jawabannya adalah di option yang A. Kemudian yang nomor 2 dan 3 dia masuknya di abiotik, berarti ini B dan C udah langsung salah. Kemudian nomor 4 bangkai cacing, berarti kan dia udah di pengurai, berarti dia masuknya di abiotik juga. Nah, nomor 14, perhatikan gambar berikut. Ciri makhluk hidup yang sesuai dengan gambar di atas secara berturut-turut adalah, nah, untuk gambar yang pertama, di sini kan ada daun putri malu yang disentuh dengan pensil, kemudian dia akan menutup. Berarti dia termasuk dengan ciri makhluk hidup yaitu peka terhadap rangsangan. Nah, di sini peka terhadap rangsangan ada di option B dan juga di option D. Nah, kita lanjut di gambar nomor 2. Nah, nomor 2 ini adalah dia dari saat dia bayi kemudian semakin dewasa, semakin tumbuh dewasa. Berarti di sini dia masuknya adalah di pertumbuhan. Berarti di sini yang benar adalah option yang B. Nah, sekarang masuk di nomor 15. Di sini ada gambar struktur sel tumbuhan. Kalau kita cermati, di sini itu bentuknya lebih teratur. Nah, untuk bagian-bagiannya ini sudah Ibu jabarkan. Nah, yang diminta di sini adalah yang organel sel nomor 4 dan juga nomor 11. Nah, yang nomor 4 itu adalah badan Golgi. Nah, badan Golgi sendiri dia itu punya fungsi sebagai alat sekresi protein, enzim, dan juga lendir serta pembentuk lisosom.
Tapi di sini tuh tidak ada yang mengarah ke sekresi, adanya yang ekskresi. Oke, lanjut next dulu. Yang nomor 11. Nomor 11 itu adalah kloroplas. Nah, di kloroplas ini, nah nih, nomor 11 ini adalah kloroplas. Jadi kalau kloroplas itu dia di tempatnya untuk sebagai fotosintesis, tempat fotosintesis. Jadi di sini kalau misalnya kita analisis dari yang nomor 11, yang benar itu adalah yang nomor C. Meskipun tadi kalau di badan Golgi menurut fungsinya dia lebih ke sebagai alat sekresi protein, bukan mengarah ke ekskresi. Nomor 16, tanaman paku sering ditemukan hidup menempel pada batang tanaman duku. Nah, pola hidup interaksi yang terjadi antara kedua tanaman tersebut adalah di sini dia termasuk di simbiosis komensalisme. Jadi hubungan dua makhluk hidup, yang satunya untung tapi yang satunya tuh dia juga nggak untung tapi juga nggak dirugiin gitu. Nah, berarti kita analisis tadi ABCD di sini lebih mengarah di yang D. Jadi tanaman paku menumpang hidup pada tanaman duku, tapi tanaman dukunya itu tidak dirugikan. Nomor 17, nah ini dimasuk di jaring-jaring makanan. Nah, jika belalang dan juga ulat itu dia diberantas oleh petani, maka kira-kira apa yang bakal terjadi? Kita tutup di area belalang dan juga ulat. Nah, kita perkirakan apa yang terjadi. Yang pertama, menurunnya populasi tikus. Sepertinya dia tidak berpengaruh ya, karena si tikus juga lancar-lancar aja untuk makan di padi gitu. Terus yang B, menurunnya populasi ayam. Ayamnya di mana nih? Ayamnya di sini. Kemungkinan bisa ya, karena makanan dari si ayam, dari belalang dan ulat tuh ternyata dia jadi stop gara-gara di belalang dan ulat tadi yang diberantas. Kita simpan dulu jawabannya. Kemudian yang C, meningkatnya populasi ular. Meningkat populasi ular. Dia juga tidak berpengaruh ya, karena dia maksudnya di sini. Terus yang D, meningkatnya populasi elang. Elang di sini berarti dia juga tidak memiliki pengaruh yang langsung. Berarti di sini tadi adalah lebih masuk di jawaban yang B, yaitu terjadinya penurunan dari si populasi ayam karena dia tidak dapat makanan. Makanannya apa tadi di sini? Itu belalang dan juga ulat. Pada tubuh manusia terdapat 3 macam otot yang menyusun organ berbeda-beda. Pasangan yang tepat antara bagian tubuh dan otot penyusunnya adalah yang A, itu di jantung. Nah, jantung ini jenis ototnya dia termasuk di otot jantung, tapi di sini tertulisnya polos, berarti yang A salah. Kemudian yang B, bisep, dia tertulisnya jantung, salah, dia harusnya di lurik karena sebagai alat anggota gerak. Kemudian yang C, dinding lambung, dia tertulisnya lurik, nah salah, dia harusnya di otot polos. Kemudian yang D, usus, kemudian jenis ototnya adalah otot polos. Nah, ini benar. Jadi jawaban yang benar nomor 18 adalah yang D. Perlu diingat kalau misalnya yang otot polos itu biasanya berada di organ pencernaan. Kalau misalnya di lurik, dia biasanya ada di rangka atau alat geraknya kita. Kemudian kalau jantung, otot jantung itu biasanya juga terletaknya hanya di jantung kita, kayak gitu. Nomor 19, nah di sini Bambang jatuh dari sepeda, kemudian dia dibawa ke rumah sakit dan di ronsen. Ternyata dia mengalami patah tulang. Nah, selanjutnya dokter itu dia masang gipsum. Nah, pertanyaannya adalah fungsi gipsum itu untuk apa? Yang A, melindungi tangan dari bakteri, kurang tepat ya, mencegah terkena cahaya matahari, juga kurang tepat. Yang C, melindungi bagian yang patah dari benturan, oke kita simpan. Yang D, mencegah tangan agar tidak dapat digerakkan, tidak ya, berarti yang lebih tepat adalah yang C, melindungi bagian yang patah dari benturan. Nomor 20, makanan yang selesai dikunyah akan ditelan menuju
lambung. Nah, selanjutnya makanan ini akan mengalami proses titik-titik dalam lambung. Nah, kita analisis dari A, bergerak dan cepat menuju ke usus. Ini kurang tepat ya, karena yang ditanyakan adalah prosesnya. Kemudian yang B, pencernaan mekanik oleh otot lambung. Nah, ini termasuk di gerak peristaltik ya. Kita simak dulu jawaban B. Yang C, pencernaan dengan enzim dan hasilnya diserap oleh tubuh atau absorpsi. Kalau absorpsi itu lebih mengarah pada usus ya. Berarti salah yang D, pencernaan dengan enzim dan otot lambung meremasnya atau peristaltik. Nah, yang D ini lumayan komplit. Coba tadi kan ada option B dan juga D. Nah, kita harus pilih salah satu. Yang B, pencernaan mekanik oleh otot lambung. Ini termasuk di gerak peristaltik. Apakah hanya pencernaan mekanik saja yang terjadi di lambung? Kan tidak. Di sana juga terjadi pencernaan dengan enzim. Ada berapa enzim? Ada 3. Ada pepsin, renin, dan juga HCl. Berarti di sini yang lebih tepat dan merangkum semuanya adalah yang D, yaitu pencernaan dengan enzim dan otot lambung meremasnya atau gerak peristaltik. Nah, nomor 21, ada suatu praktikum uji zat makanan, hasilnya menunjukkan semula berwarna hijau menjadi merah bata setelah dipanaskan. Dari hasil ini maka dapat diketahui bahan makanan yang diuji beserta reagen yang dipakai adalah. Nah, di sini sudah Ibu sajikan tabel mana ada bahan makanan, uji makanan dan juga hasilnya. Nah, di sini tadi hasilnya adalah warna merah bata. Di sini ada yang warna merah bata adalah yang di option nomor 2, yaitu Benedict reagennya. Dan juga bahan makanannya adalah glukosa. Berarti yang nomor 21 jawabannya adalah yang C. Nomor 22. Nah, kita cermati gambar tersebut. Nah, gambar ini merupakan jenis virus yang menyerang di daerah genitalia luar, anus, dan juga vagina. Nah, gejala ini bisa berubah gatal-gatal, pedih, kemerahan pada kulit daerah kelamin. Nah, virus ini adalah, kalau misalnya kita cermati di sini tuh gambarnya dia bergerombol. Nah, dia lebih menciri khas di herpes simplex. Kemudian yang B, Treponema pallidum, itu gambarnya seperti ini, seperti spiral gitu. Kemudian yang C, Trichomonas vaginalis, ini bentuknya seperti ini. Kemudian Neisseria gonorrhoeae, itu bentuknya seperti bulatan telur kayak gini. Nomor 23, pernyataan yang benar tentang perbedaan ciri pembuluh silam dan juga floem adalah. Nah, kita analisis dari yang option A dulu. Dari yang option A itu adalah berkaitan dengan bahan yang diangkut. Di sini C6H12O6 berarti udah jadi glukosa. Kemudian floemnya H2O, air, nitrogen, sulfur, dan seterusnya. Nah, berarti di sini pada poin A ini adalah ketukar. Jadi silem itu harusnya dia bahan pengangkutnya yang ini, H2O, N2, sulfur, dan seterusnya, dan floemnya itu bahan yang diangkut adalah yang glukosa. Kemudian yang B, arah pengangkutan silem dari akar ke daun, oke benar. Yang floem daun ke seluruh tubuh, oke benar. Berarti yang jawabannya adalah yang B. Kita lanjut dulu yang di C, sambungan antara sel. Yang silem ini dia harusnya berlubang kecil, kemudian yang floem dia berlubang yang besar. Terus yang D, dinding sel, ini juga terbalik, jadi dinding sel pada silem dia harusnya yang tebal, sedangkan dinding sel pada floem dia harusnya yang tipis. Nomor 24, perhatikan pernyataan berikut. Faktor yang menyebabkan terjadinya daya hisap daun ditunjukkan oleh pernyataan nomor berapa aja. Oke, kita analisis dari nomor 1, air di daun menguap. Kurang tepat ya.
Berarti ini nomor A dan B sama ya, karena ada nomor 1, kemudian 2. Urat-urat daun sangat banyak. Sepertinya juga tidak berpengaruh. Berarti tinggal sisa yang D, yaitu option 3 dan juga 4. Nah, berarti ini yang benar. Nah, selain itu, ada beberapa faktor yang lain yang dapat menyebabkan terjadinya daya hisap daun. Yang pertama adalah adanya temperatur udara. Jadi, ketika semakin tinggi temperatur, maka kecepatan transpirasinya itu juga dia akan semakin tinggi. Kemudian yang nomor 2, intensitas cahaya matahari. Jadi, kalau misalnya semakin tinggi intensitas cahaya matahari, maka kecepatan transpirasinya juga akan semakin tinggi. Nah, yang ketiga adalah kelembapan udara, dan yang keempat adalah kandungan air tanah. Nah, di samping itu, transpirasi juga dipengaruhi oleh faktor dalam tumbuhan. Misalnya nih, ada banyaknya pembuluh, ukuran sel jaringan pengangkut, jumlah, dan juga ukuran stomata. Nah, ini nomor 25, nomor yang terakhir. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar tumbuhan dan juga ada wadah yang berisi larutan eosin. Nah, di sini perlakuannya adalah dibiarkan selama 24 jam, kemudian dipotong dan diamati dengan mikroskop. Nah, hasilnya ditunjukkan oleh gambar ini. Nah, dari hasil pengamatan terdapat jaringan tumbuhan yang berwarna merah. Nomor nama penjelasan yang tepat untuk bagian yang berwarna merah itu apa? Nah, di sini kata kuncinya adalah pengangkutan. Berarti yang jaringan pengangkut itu kan ada dua, ada silam dan juga floem. Nah, yang mengangkut air atau larutan ini berarti kan yang silem, ya kan? Berarti di sini kita cari jaringan yang silemnya. Nah, karena di sini udah berbeda nih namanya, ini langsung di B nomor 2 silem. Alasannya kita cek mengangkut air dari akar dan batang ke daun. Nah, berarti ini udah benar. Optionnya udah langsung ketemu pada bagian yang B.